MIC atau Minimal Inhibitory Concentration sama dengan KHM atau konsentrasi hambat minimal, yaitu konsentrasi terendah antibiotik mampu menghambat pertumbuhan bakteri secara visual. Yang dalam mikoplasmologi, MIC didefinisikan sebagai konsentrasi antimikroba terendah yang akan menghambat pertumbuhan metabolisme spesies mikroplasma yang terlihat setelah masa inkubasi optimal secara in vitro. Tujuan penentuan KHM suatu bahan bioaktif yaitu agar diperoleh konsentrasi minimal yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Penentuan MIC penting dilakukan agar dapat diketahui diameter penghambatan pertumbuhan mikroba yang maksimal pada konsentrasi minimum dari suatu ekstrak rempah. Penentuan MIC dapat dilakukan dengan metode kontak terhadap bakteri yang diujikan. Sebagai contoh, hasil penentuan konsentrasi penghambat minimum dari ekstrak menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat mampu menghambat pada konsentrasi 0,75%. Kemampuan antimikroba dalam melawan bakteri dapat diukur menggunakan metode yang biasa dilakukan, yaitu metode dilusi dan metode difusi. Metode dilusi terdiri dari dua teknik pengerjaan, yaitu teknik dilusi pembinaan cair dan teknik dilusi agar, yang bertujuan untuk penentuan aktivitas antimikroba secara kuantitatif. Antimikroba dilarutkan ke dalam media agar atau kaldu yang kemudian ditanami bakteri yang akan dites. Setelah diinkubasi semalam, konsentrasi terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri disebut dengan minimal inhibitory concentration, yang disingkat dengan MIC. Nilai MIC dapat pula dibandingkan dengan konsentrasi obat yang didapat di serum dan cairan tubuh lainnya untuk mendapatkan perkiraan respon klinik. Keuntungan dan kerugian metode dilusi memungkinkan penentuan kualitatif dan kuantitatif dilakukan bersama-sama. MIC dapat membantu dalam penentuan tingkat resistensi dan dapat pula menjadi petunjuk penggunaan antimikroba. Kerugiannya, metode ini tidak efisien karena pengerjaan yang rumit, memerlukan banyak alat-alat dan bahan serta memerlukan ketelitian dalam proses pengerjaannya, termasuk persiapan konsentrasi antimikroba yang bervariasi. Metode yang kedua, metode difusi. Cakram kertas yang telah dibumbukan sejumlah tertentu antimikroba ditempatkan pada media yang telah ditanami organisme yang akan diuji secara merata. Tingginya konsentrasi dan antimikroba ditentukan oleh difusi dari cakram dan pertumbuhan organisme uji dihambat penyebarannya sepanjang difusi antimikroba, atau terbentuk zona jernih di sekitar cakram, sehingga bakteri tersebut merupakan bakteri yang sensitif terhadap antimikroba. Ukuran zona jernih tergantung kepada kecepatan difusi antimikroba, derajat sensitivitas mikroorganisme, dan kecepatan pertumbuhan bakteri. Zona hambat cakram antimikroba pada metode materi difusi berbanding terbalik dengan MIC. Semakin luas zona hambat, maka semakin kecil konsentrasi daya hambat minimum atau minimal inhibitory concentration. Maka dari itu, kedua metode tersebut digunakan untuk mendapatkan minimum inhibitory concentration suatu agen antimikroba. Perbedaan minimum inhibitory concentration dan minimum bactericidal concentration. Dasar penentuan antimikroba secara in vitro adalah minimum inhibition concentration dan minimum bactericidal concentration. Minimum inhibitory concentration merupakan konsentrasi terendah bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan hasil yang dilihat dari pertumbuhan koloni pada agar atau kekeruhan pada pembiakan cair. Sedangkan minimum bactericidal concentration adalah konsentrasi terendah antimikroba yang dapat membunuh 99,9% pada biakan selama waktu yang ditentukan. Sebagian besar rempah yang beraroma dan bahasa tajam memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Sebagai contoh, mustard yang dapat diekstrak senyawa aktifnya dari biji dan dapat digunakan sebagai obat pembunuh jamur yang tumbuh pada kulit. Masing-masing jenis rempah memiliki konsentrasi penghambatan minimal, minimum inhibitory concentration, yang berbeda-beda terhadap jenis mikroba yang sama.
di mana hal ini ditentukan oleh jenis dan jumlah senyawa antimikroba yang terkandung di dalamnya. Konsentrasi hambat minimum atau KHM. Konsentrasi hambat minimum adalah konsentrasi antibiotik terendah yang dapat menghambat pertumbuhan organisme tertentu. KHM dapat ditentukan dengan prosedur tabung enceran. Prosedur ini digunakan untuk menentukan konsentrasi antibiotik yang masih efektif untuk mencegah pertumbuhan patogen dan mengindikasikan dosis antibiotik yang efektif untuk mengontrol infeksi pada pasien. Inokulum mikroorganisme yang telah distandarisasi ditambahkan ke dalam tabung yang mengandung seri enceran suatu antibiotik, dan pertumbuhan mikroorganisme akan termonitor dengan perubahan kekeruhan. Dengan cara ini, KHM antibiotik yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme in vitro dapat ditentukan. KHM dapat juga ditentukan dengan menggunakan konsentrasi tunggal. Suatu antibiotik dengan membandingkan kecepatan pertumbuhan mikroorganisme pada tabung kontrol dan tabung yang diberi antibiotik. KHM mengindikasikan konsentrasi minimum antibiotik yang harus dicapai pada tempat infeksi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang sedang diperiksa. Dengan mengetahui KHM dan teori kadar antibiotik yang dapat dicapai pada cairan tubuh, darah, dan urin, kita dapat memilih antibiotik yang sesuai dan cara pemberian antibiotik tersebut secara umum. Batas keamanan 10 kali KHM digunakan untuk memastikan keberhasilan pengobatan suatu penyakit. Penggunaan mikrotiter dan alat inokulasi otomatis serta sistem pembacaan membuat penetapan KHM dapat dikerjakan dengan mudah di laboratorium klinik. Penentuan konsentrasi hambat minimum atau MIC senyawa murni. Konsentrasi terkecil yang menunjukkan kekeruhan kurang pertumbuhan positif merupakan konsentrasi hambat minimum atau biasa dikenal dengan kata MIC. Penentuan konsentrasi hambat minimum senyawa murni dilakukan dengan metode dilusi kaldu. Untuk menentukan konsentrasi hambat minimum atau minimum inhibition concentration dari senyawa murni tersebut, MIC senyawa murni ditentukan terhadap 2 bakteri uji, yaitu E. coli dan Subtilis, dan dilakukan dengan prosedur berikut. Senyawa murni dilarutkan di dalam medium Mueller-Hinton broth atau MHB dengan gerak maju geometrik, interval antar konsentrasi sama, dimulai dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Masing-masing medium MHB dengan seri pengenceran konsentrasi isolat murni dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2,55 ml, sehingga diperoleh konsentrasi senyawa murni dalam medium MHB sebagai berikut: 0,9%, 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,4%, 0,3%, 0,2%, dan 0,1%. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai KHM atau MIC yaitu organisme uji, ukuran inokulum, komposisi media kultur waktu inkubasi, dan kondisi inkubasi itu sendiri. Kondisi inkubasi yang mempengaruhi yaitu suhu, aerasi, dan pH. Berdasarkan nilai konsentrasi hambat minimum atau biasa disingkat KHM yang dimilikinya, maka senyawa antibakteri dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, senyawa aktif yang memiliki nilai KHM kurang dari 100 mikrogram per mililiter digolongkan sebagai senyawa yang memiliki tingkat aktivitas antibakteri yang sangat kuat. Senyawa ini sangat baik untuk dijadikan sebagai senyawa obat. Yang kedua,
Senyawa aktif yang memiliki nilai KHM antara 100 sampai 500 mikrogram per mililiter maka digolongkan sebagai senyawa yang memiliki tingkat aktivitas antibakteri yang cukup kuat. Yang ketiga, senyawa aktif yang memiliki nilai KHM antara 500 sampai 1000 mikrogram per mililiter digolongkan sebagai senyawa yang memiliki tingkat aktivitas antibakteri yang lemah. Dan yang terakhir, senyawa aktif yang memiliki nilai KHM lebih dari 1000 mikrogram per mililiter digolongkan sebagai senyawa yang tidak memiliki aktivitas antibakteri. Pemberian antibakteri dalam jumlah yang berlebihan dan secara terus-menerus akan menyebabkan sel bakteri menjadi resisten. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai konsentrasi hambat minimum atau KHM dari suatu senyawa antibakteri sangat penting karena selain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari senyawa antibakteri tersebut, juga bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah resistensi bakteri karena penggunaan dosis yang berlebihan sehingga sel bakteri lama-kelamaan akan menjadi kebal. Cara kerja minimum inhibitory concentration, yaitu disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, sediakan 8 tabung reaksi steril, di mana tabung 1 diisi dengan 9,5 ml medium natrium brod steril dan tabung 2-8 diisi dengan 5 ml natrium brod steril. Kemudian ditambahkan dalam tabung 1 sebanyak 0,5 ml sampel yang diujikan hingga diperoleh pengenceran 1:20. Selanjutnya, dari tabung 1 diambil 5 ml dan dimasukkan dalam tabung 2, dicampur hingga homogen. Kemudian, dari tabung 2 diambil 5 ml dimasukkan dalam tabung 3. Dilakukan hal yang sama sampai tabung ke-6. Setelah homogen, diambil 5 ml dari tabung 6 dan disimpan dalam wadah lain atau dibuang. Selanjutnya, ditanam ke dalam tabung 1-6 sebanyak 1 oz atau 0,02 ml bakteri suspensi biakan bakteri. Kemudian, untuk tabung 7 digunakan sebagai kontrol positif di mana hanya berisikan medium natrium brod 5 ml dan 1 oz atau 0,02 ml bakteri. Sedangkan tabung 8 digunakan sebagai kontrol negatif yang berisikan medium natrium brod 5 ml dan 0,5 ml sampel yang diujikan. Yang terakhir, diinkubasikan selama 1x24 jam semua tabung pada suhu 37 derajat Celcius pada inkubator. Amati kekeruhan pada tiap tabung.